Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, sekeyakinan mukmin, muslim, Islam di mana saja berada, insya Allah aku yakin selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya akan menyampaikan konten saya tentang perkabaran dari langit. Ini udah masuk ke berapa konten, tahu saya konten keberapa ini. Ini saya mengabarkan perkabaran langit. Saya udah bilang diri saya ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu. Ibadah cuma biasa-biasa doang. Jadi saya ini adalah orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Saya ini orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Itu saya sebenarnya. Nah, tapi saya ini akan menyampaikan, ini kabar adalah kabar langit. Berarti ilmunya ya ilmu orang-orang langit, bukan ilmu saya. Jadi sudah saya bilang saya ini cuma sekolahnya SD, SMP, SMA atau S3 namanya. Ya S3 aja itu bukan dokter, coba SD, SMP, SMA. Nah, sekarang orang langit mulai membahas, agak dikendorin dikit nih, tidak masalah jihad dulu, kendor dulu dikit. Dikendorin. Kenapa saya dalam lihat omongnya keras, tegas? Ya itu nama jihad. Omong ini termasuk jihad. Kan sudah dibilang oleh kabar di langit, jihad akhir zaman nih omongan atau kata-kata dan zikrullah, itu tidak pakai senjata, tidak pakai dana, tidak pakai kekuatan otot atau raga. Ini pakai itu aja kata-kata. Kata-kata yang penuh hikmah, itu maksudnya kata-kata jihad, itu maksudnya. Dan zikirnya zikir jihad atau ditambah dengan doa-doa jihad, itu aja. Kadang ngomongnya agak keras, ngomongnya yang keras, insya Allah aku yakin artinya lembut. Ya namanya jihad tuh nggak mungkin kita ngomong lemah lembut, namanya jihad. Apalagi yang dihadapi Dajjal, Ya'juj Ma'juj iblis. Maka dikatakan, maka jihad sekarang nih, yang sekarang ini masih jihad gaib, belum nyata. Tapi kalau seandainya di jihad gaib nih menang orang langit yang diwakili Imam Mahdi, kalau ada orang Islam yang di dunia yang mengetahui, itu juga ikut juga dia. Kalau ada yang mengetahui nih, insya Allah banyak yang mengetahui. Ya ikut berjihad gaib bersama itu Imam Mahdi, yang di dalam hati Imam Mahdi itu ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Khidir alaihissalam. Itu mim hadal. Bagi yang tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa.
Jadi sekarang ini saya akan melanjutkan konten-konten saya menyampaikan perkara langit. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tanda ulama, warasatul anbiya atau pewaris tangan Nabi, dan wali atau waliullah. Nah, apa tanda-tandanya ulama? Nah, dan apa tanda-tandanya seorang waliullah? Nah, itu. Ini perkabaran langit akan saya sampaikan. Menurut orang langit, bukan menurut saya ini. Jadi tanda-tanda ulama dulu. Tanda-tanda ulama yang pewaris tangan Nabi, warasatul anbiya. Apa tanda-tandanya? Yang akan mengetahui tanda-tanda ini pasti dirinya sendiri. Nah, dengan yang itu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia pewaris, penerus. Apa tanda-tandanya ulama warasatul anbiya atau ulama pewaris tangan Nabi? Nah, menurut orang-orang langit, ini menurut orang langit nih. Nah, pertama tandanya satu, nah, pernah dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tanda yang pertama. Yang kedua, pernah dia memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pernah dia mencium di punggung Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kata Munawiyah apa itu? Saya juga kurang hafal saya itu. Pokoknya di punggung Nabi Muhammad SAW pernah cium. Nah, itu tanda-tanda ulama menurut orang-orang langit. Tapi harus diingat nih, kalau di jalur hisab atau ta'awal, bisa ini ya, datang kepada dia ini bisa secara syariat, bisa nyata, bisa lo secara hakikat, nah, atau melalui mimpi, bisa nih dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata datang, bisa. Itu nanti kalau di mimpi gitu juga ceritanya. Nah, ini orang ini sudah dianggap sebagai ulama pewaris tangan Nabi. Itu tanda-tanda ulama pewaris tangan Nabi. Tapi kalau di akhir zaman bagaimana? Kalau datang ininya maksudnya. Nah, kalau datang umpamanya tanda-tanda apanya bagaimana datangnya? Nah, kalau ini perkabaran dari langit ya. Kalau ada orang yang datang umpamanya Nabi Muhammad kepada dia, umpamanya ya kan, tapi dalam bentuk nyata, tapi di akhir zamannya dia pernah bersalaman dengan Muhammad dalam bentuk nyata, bentuk syariat namanya, atau pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW bentuk nyatanya, atau pernah mencium di punggung Nabi Muhammad SAW dalam bentuk nyata dan syariatnya di akhir zaman ya, itu kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita harus hati-hati. Karena di akhir zaman itu zamannya Dajjal. Ingat tuh. Nah, ingat. Karena kalau iblis ya nggak bisa. Kalau menyerupai wajah Nabi Muhammad nggak bisa. Kalau seandainya setan nggak bisa, Ya'juj Ma'juj nggak bisa. Tapi kalau Dajjal punya kemampuan untuk itu. Sebab antara kekuatan yang ada di Nabi Muhammad SAW seimbang dengan Dajjal. Dajjal ini adalah rajanya, yang nomor satu, nomor wahid, yang dimurkai oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad rajanya atau yang nomor satu, yang ridhoi Allah. Seimbang orang ini, seimbang. Maka harus hati-hati. Tapi kalau datangnya, kalau ada datangnya Nabi Muhammad, atau pernah dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, pernah memandang Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad SAW, atau pernah mencium di punggung Nabi Muhammad SAW. Kalau di akhir zaman ya, kalau menurut perkabaran langit nih, kalau dia sedang terjaga bukan ketiduran, itu di tingkatnya harus di tingkat rasa. Tingkat rasa aja, bukan perasaan, rasa.
Tingkat rasa itu namanya. Atau bisa di hati, enggak di hati nurani, enggak, di atas hati sanubari atau hati rohani di situ. Harus di situ makamnya. Tapi kalau di akhir zaman ini berupa datangnya. Kayak Pak, harus hati-hati kita. Harus kita pertajam dengan hati kita dulu. Benar nggak ini? Gitu. Harus kita pertajam dulu. So, zamannya zaman Dajjal nih. Kalau Jalur Hisab kan iblis dulu yang ada. Sama setan-setan. Maksudnya Dajjal tuh kalau di Jalur Hisab belum menggerita dia, belum menyatakan perang dia sama Nabi Muhammad, belum. Dia terjadinya perang di akhir zaman ini lah. Memang Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Kirim alaihissalam itu nanti diwakili oleh Imam Mahdi. Jadi kalau di bawaan benar, kalau orang-orang ini benar-benar yang memang ulama, dia tidak harus Nabi Muhammad datang pada dia, tidak harus Nabi Muhammad, enggak. Cukup dia mengenal Imam Mahdi itu. Kalau dia tahu siapa Imam Mahdi, itu sudah sama juga dengan warasatul anbiya. Cuma tingkatannya, ini boleh didebat nanti ya, boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting debat itu pakai ilmu dan akhlak. Jadi kalau tingkatan ulama di akhir zaman nih ya, di akhir zaman, bukan pewaris tangan Nabi namanya lagi, pewaris ulama namanya. Ada pewaris ulama, ada pewaris Nabi, ada. Jadi tingkatnya pewaris Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW udah diwakilin oleh Imam Mahdi. Jadi kalau dia sebagai pewaris ulama, dia harus tahu siapa tuh Imam Mahdi. Pernah dia berjumpa dengan Imam Mahdi di jihad gaib nih. Apa jatuh tingkat pewaris ulama jatuhnya lagi. Sebab itu tuh udah diwakili oleh Imam Mahdi, Nabi Muhammad tuh. Tuh ciri-ciri ulama. Menurut orang-orang langit. Kalau enggak, mimpi dia, kalau dia akhir zaman mimpi dengan Nabi Muhammad. Enggak dengan jalan mimpi. Kalau dalam dia kebangun, jaga, harus di tingkat rasa. Nggak boleh nyata. Kalau nyata, hati-hati. Gitu. Karena Nabi Muhammad tuh udah di dalam gaibnya di Imam Mahdi. Dia, jadi kalau dia pingin bertemu juga dengan Nabi Muhammad, syaratnya ulamanya, dia cukup dengan Imam Mahdi aja gitu. Cukup dengan Imam Mahdi. Jadi kalau pingin berjumpa dia secara nyata dengan Nabi Muhammad, kan udah diwakili Imam Mahdi. Atau pingin berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, cukup diwakili Imam Mahdi nyatanya sekarang. Atau pingin bertemu dengan Nabi Khidir, cukup diwakil dengan Imam Mahdi, itu maksudnya. Secara gaibnya Imam Mahdi udah turun. Tapi kalau tahu dia mamanya Imam Mahdi sekarang nih karena sedang gaib berperang dengan Dajjal gaibnya, tahu dia tuh, itulah pewaris dari ulama atau pewaris wali jatuhnya lagi. Pewaris wali atau pewaris ulama. Kalau di akhir zaman nih ya, tapi kalau lain di Jalur Hisab. Tahap awal. Kita tidak menyalahi siapa-siapa, tidak menyalahi. Bagaimana jalan spiritual seseorang, dia akan tahu. Dia akan tahu dengan Allah dan Rasulnya. Orang lain kan nggak tahu. Itu. Itulah tanda-tanda ulama warasatul anbiya atau pewaris tangan Nabi. Itu tuh. Bagaimana di awal zaman, ya kan, tentu yang ulama ini kan sepeninggal daripada Nabi itu kan. Diterusin sahabat-sahabat ada imam wali ulama gitu. Gitu. Jadi itu tanda-tandanya. Pernah dia bersalaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dia memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dia mencium di punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda-tanda ulama itu. Kalau tanda-tanda wali bagaimana?
Kalau tanda-tanda wali sama aja dengan tanda ulama, sama aja, sama. Sebab antara yang wali itu adalah ulama di dalam ulama, maksudnya ulama di dalam ulama. Wali itu juga ulama, cuma kalau di bawah inti ulama itu waliullah itu. Dari kata waliullah itu. Jadi tanda-tandanya sama dengan tanda-tanda ulama. Cuma kalau wali ini ditambah. Apa tambahnya? Wali ini harus pula dia pernah bersalaman dengan Nabiullah Khidir. Itu tambahnya wali. Itu tambahnya wali itu. Kalau ketua sekalian wali, harus ditambah pula pernah dia bersalaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu ketua itu, wali itu. Ketua ya, bukan pemimpin, ketuanya. Wali apa namanya itu? Saya nggak tahu itu. Sebab saya nggak pernah baca kitab ini. Saya cuma dari langit aja. Keterangan yang saya berikan ini dari langit, perkabaran langit. Itu tak masuk ke hati saya. Itu aja. Jadi antara ulama ini tanda-tandanya. Wali ini ya tanda. Cuma begitulah. Kedatangan ini kalau di akhir zaman, kalau dia sedang terjaga bukan tidur, harus di tingkat rasa. Mau di tingkat rasa hati sanubari, mau di tingkat rasa di hati rohani. Nggak boleh nyata. Kenapa? Karena ini saat zamannya Dajjal. Dajjal ini derajatnya itu sama dengan Nabi Muhammad. Dia bisa mengaku Tuhan, bisa berbuat apa saja, bisa Dajjal nih. Jangankan kita hidup dunia ini, nabi-nabi aja ketakutan pada Dajjal. Nabi aja bisa dikecohnya, apalagi kayak kita ini. Maka harus hati-hati. Apalagi kita di ujung zaman nih. Nabi-nabi yang rasulnya, para sahabat bisa dikecoh oleh Dajjal. Dajjal gaib maksudnya bisa. Apalagi kayak kita ini. Cepat kita sadar dong. Dia apalagi Dajjal dengan dengan orang-orang langit yang diwakili Muhammad sudah perang gaib. Gitu, sudah perang gaib. Maka hati-hati. Kalau datangnya berupa nyata umpamanya. Hanya kalau udah di akhir zaman datang di tingkat rasa. Kalau dia tidur baru mimpi. Ini dong. Saya bukan mengajar, ini saya perkabaran langit aja. Saya ini orang bodoh, sangat bodoh. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya yang dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf. Kalau penyampaian yang dari langit nih, kalau ada yang keliru, kalau ada ya, saya menyampaikan doang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada guru-guru saya yang mulia-mulia di sisi Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Itu. Itulah tingkat. Jadi kalau udah ini tanda-tandanya, tanda-tanda besarnya. Nggak perlu dibahas bagaimana akhlaknya. Nggak perlu itu lagi. Akhlaknya sudah mengikut Nabi Muhammad lah dia. Kalau wali ditambah mengikuti Nabi Khidir, apa ilmu apa segala macamnya, ilmu rahasianya. Kalau ketua waliullah nih sudah jelas dia mengikuti rahasia-rahasia dari Nabi Isa alaihissalam. Nggak usah kita lihat wakaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, zikirnya bagaimana, pengajiannya sudah tingkat makrifat nggak perlu diurus lagi. Nggak perlu. Sebab orang ini udah sampai kepada tujuannya, dia itu kan itu yang mengangkatnya mewaris itu. Kayak ulama, dia pemberi setengah nabi, ya adalah apa nabi sana. Istilahnya melantik, kalau orang melantiknya. Apanya tetap dari Allah. Apanya tetap dari Allah semuanya. Maupun nabi sekalian tetap dari Allah. Tapi kan nggak Allah langsung. Kalau ke Allah langsung, ngapain dibilang pewaris tangan Nabi? Ngapain dibilang waliullah? Itu ada itu apanya? Ada mamanya pemimpin-pemimpinnya gitu. Ya kayak presiden lah, terus ada logo binurnya. Kayak melantik yang pejabat-pejabat daerah tuh gubernur. Mungkin presiden langsung lah. Gitu pula.
aturan daripada keyakinan ini. Jadi kita nggak usah lagi orang-orang ini udah dapat ya tanda-tanda ini. Nah, ini dia salah satu kalau nak ulama itu yang penting salah satu ada. Pernah dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Udah dapat satu, udah itu. Nggak harus ketiga-tiganya. Satu aja cukup. Begitu aja para wali ini cukup satu aja diambilnya. Pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, udah itu aja. Udah kepenuhan ketiganya itu. Cuma wali ditambah dengan pernah dia berjumpa atau bersalaman dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kalau ketua wali ditambah satu lagi. Pernah pula dia bersalaman atau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu aja keterangannya. Nggak usah kita bahas bagaimana sholatnya, bagaimana amal-amal. Nggak usah. Ngapain itu kan dibahas lagi? Udah jelas orang udah sampai kayak itunya, ke pelantikannya. Aduh, kan nggak sembarang pula itu. Nggak sembarang pula dia orang ini akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, bersalaman. Nggak sembarang orang itu. Itulah manusia pilihan. Itu nanti tingkat ulama atau tingkat waliullah. Nggak sembarang orang akan berjumpa Nabi Khidir, mau orang sembarang. Atau orang berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Kayak di dunia inilah. Nggak sembarang. Nggak usah kita baca bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya, bagaimana tauhidnya, bagaimana zikirnya. Dia zikir panah apa nggak perlu itu dia bahas lagi. Zikir tingkat rasa ini baru, zikir syariat, zikir tarekat, hakikat, marifat, nggak perlu dibahas itu lagi. Dia orang mana? Orang Arab? Nggak ada. Mau orang Arab, mau orang yang penting orang ini dasar agamanya Islam, itu aja udah. Mau orang mana aja. Itu aja dasarnya Islam. Bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut orang langit. Ditambahlah syarat khususnya, baik untuk ulama, pewaris tengah Nabi, maka dikatakan dengan Nabi, walaupun wali maupun ketua wali. Apa syarat tanda khususnya? Dia harus tahu nama Tuhan atau nama Tuhan Allah itu kan nama Tuhan. Nama Tuhan kan 99 baru. Dia harus tahu nama Tuhan ke-100. Tapi bukan sekedar tahu aja, tahu dan mengetahui. Dia tahu mengetahui nih. Kalau tahu aja belum lagi itu. Tahu dan mengetahui dia. Tahu dia. Nama Tuhan ke-100 ini kapan jadinya? Kapan asal muasalnya? Untuk apa digunakan? Maksudnya tahu mengetahui ya. Tidak sekedar tahu. Tidak sekedar tahu. Itu syarat khususnya itu. Baik ke ulama atau wali, tanda-tanda khususnya lagi. Dia harus tahu nama Tuhan ke-100. Tahu dan mengetahui. Bisa dia menjelaskan. Bisa dia menjelaskan dan menerangkan. Ini. Itu. Cukuplah dulu. Sekian. Mudah-mudahan insyaallah hakul yakin. Insyaallah hakul yakin. Insyaallah hakul yakin. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, selamat semuanya di akhirat nanti. Dan semuanya masuk surga di awal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.